Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tanggung jawab dan kewajiban hukum akuntan publik. Saya, Ella Verantika Rahayu, dengan NPM 0620 451 0455 bersama dua rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Misha dengan NPM 0620 4051 0460. Hai, saya Nia Sabila dengan NPM 0620 4051 0463. Tanggung jawab akuntan publik. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan publik harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, akuntan publik mempunyai peran penting dalam masyarakat. Terdapat 3 tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang pertama, tanggung jawab moral. Akuntan publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, serta mengambil keputusan yang bijaksana dan objektif dengan kemahiran profesional. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya. Yang ketiga, tanggung jawab hukum. Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab di luar batas standar profesinya, yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik, berdasarkan PMK nomor 17/PMK01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Tanggung jawab auditor. Yang pertama, tanggung jawab di dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Yang kedua, tanggung jawab di dalam mematuhi etika profesi auditor. Auditor wajib mematuhi kewajiban etika yang relevan, termasuk yang berkenaan dengan independensi sehubungan dengan penugasan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor bila terjadi kecurangan. Auditor bertanggung jawab mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Yang keempat, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, tanggung jawab auditor di dalam merumuskan opini auditor. Auditor bertanggung jawab merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakaian laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, serta resiko audit. Yaitu yang pertama, kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis yaitu kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya dan tidak mampu memenuhi harapan para investornya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Lalu yang kedua, ada kegagalan audit, yaitu kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan standar auditing yang berlaku umum. Lalu yang ketiga, resiko audit,
yaitu resiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya, laporan tersebut disajikan salah secara material. Pembahasan selanjutnya, beberapa konsep hukum menerapkan tuntutan terhadap akuntan publik, yaitu yang pertama, ada konsep kehati-hatian atau peradan person konsep, di mana ada kesepakatan antara profesi akuntan dan lembaga hukum bahwa auditor bukanlah penanggung jawab atau penjamin laporan keuangan. Auditor diharapkan melaksanakan audit dengan teliti. Standar kehati-hatian di mana auditor diharapkan bisa menyelesaikan tugasnya disebut dengan konsep kehati-hatian. Lalu yang kedua, ada kewajiban atas tindakan rekan lain. Para partner juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka percayai di bawah hukum perusahaan. Ketiga kelompok yang mungkin sekali harus dipercayai adalah para karyawan perusahaan akuntan publik lainnya yang terlibat untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan para ahli yang menyiapkan informasi teknis. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban hukum akuntan publik, yaitu yang pertama, kewajiban kepada klien atau liabilities to client, yaitu kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik. Lalu yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law atau liabilities to third party, yaitu kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian kepada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Lalu yang ketiga, kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under securities law, yaitu kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat. Lalu yang keempat, kewajiban kriminal atau crime liabilities, yaitu kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Faktor utama yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik. Yang pertama, timbulnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab dari akuntan publik dari si pengguna atau klien yang memiliki kesadaran akan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab akuntan publik. Benar atau tidaknya laporan yang disajikan harusnya sudah melalui pemeriksaan oleh audit. Secara otomatis, si auditor sudah mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari informasi yang disajikan. Yang kedua, adanya perhatian dari pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Pihak-pihak eksternal mempunyai keterlibatan terhadap laporan keuangan dari si klien. Contohnya pihak kreditor yang memberi pinjaman dana atau untuk perusahaan terbuka yang sudah go publik mempunyai tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat umum yang sudah melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, bertambahnya kompleksitas audit. Yang namanya proses audit itu tidak simpel dan sederhana. Semakin besar perusahaan, otomatis kompleksitas dalam laporan keuangan audit tentunya dapat memicu timbulnya kesalahan dalam pemenuhan kewajiban auditor. Yang keempat, tuntutan hukum yang muncul dari perusahaan. Yang namanya kerjasama suatu kegiatan yang penting atau melibatkan masyarakat luas memerlukan adanya legalitas, adanya perjanjian yang sah antara kedua belah pihak untuk meminimalisir terjadinya risiko. Apabila suatu saat terjadi kesalahan, nanti bisa dibawa ke litigasi ke ranah hukum. Itulah faktor yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian akuntan publik. Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ordinary negligence, yang merupakan pelanggaran ringan atau kesalahan ringan yang tidak disengaja. Yang kedua, gross negligence, artinya kesalahan yang agak berat yang seharusnya tidak terjadi apabila si auditor menerapkan due professional care. Yang ketiga, constructive fraud, pelanggaran berat akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam penipuan yang dilakukan manajemen. Yang keempat, fraud merupakan pelanggaran yang sangat berat di mana akuntan publik secara sadar terlibat. Nah, itulah 4 jenis pelanggaran akuntan publik. Untuk menjadi akuntan publik tentunya mempunyai banyak tantangan karena pekerjaan ini melibatkan banyak orang.
ada beberapa cara yang dapat kita hindari agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari. Yang pertama, selektif dulu memilih klien yang memiliki integritas. Jadi jangan sampai kita memilih klien yang mau bekerja sama untuk melakukan hal yang buruk. Yang kedua, pilih ahli staf yang qualified dan memiliki integritas. Jadi staf yang dipilih memiliki kualifikasi dan integritas yang tinggi, sehingga bisa bekerja sesuai arahan. Yang ketiga, mengikuti standar. Artinya, setiap akuntan publik memiliki standar akuntansi dan memahami standar tersebut agar bisa bekerja sesuai dengan standar atau pedoman. Yang keempat, mempertahankan independensi, yaitu tidak memihak di salah satu pihak manapun. Yang kelima, memahami klien. Yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Yang ketujuh, menebarkan surat penugasan dan surat pernyataan. Yang kedelapan, mempertahankan hubungan yang rahasia. Jadi seorang akuntan harus merahasiakan data-data yang penting dan tidak boleh disebarluaskan. Yang kesembilan, perlunya asuransi. Dan yang terakhir, mencari bantuan hukum. Jadi kita harus menyimpan data-data yang penting dan lengkap sebagai bukti agar bisa mencegah tuntutan hukum. Nah, itulah beberapa cara untuk menghindari kesalahan agar tidak terjadi tuntutan hukum.